Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Gus Baha Lover? Apa kabarnya Muhyiddin Gus Baha? Mudah-mudahan baik-baik saja dan selalu mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha. Begini Gus Baha Lover, mau cerita saja biasa. Dalam berbagai kesempatan Gus Baha itu sering dawuh bahwa salah satu syarat menjadi wali itu harus diakui oleh wali-wali lainnya, ya kan, atau dideklarasikan oleh wali lainnya, enggak hanya pengakuan pribadi. Kalau hanya ngaku-ngaku wali pribadi sih bisa saja, saya ngaku jadi wali enggak masalah, tapi ada yang ngakui enggak kalau dia seorang wali, kan gitu. Ibaratnya sebuah negara memproklamasikan diri negara yang merdeka tetapi diakui oleh negara-negara lainnya enggak. Nah, kira-kira gitu. Nah, dalam berbagai kesempatan Gus Baha itu sering mengatakan kalau beliau itu mau daftar wali. Bahkan enggak hanya itu, beliau juga mengkampanyekan supaya setiap orang itu punya keinginan luhur, keinginan untuk menjadi seorang waliullah dengan berbagai macam jalur, wali Allah dengan berbagai macam cara, wali Allah dengan berbagai macam pengertian. Nah, kira-kira begitu. Nah, Gus Baha pun begitu, meskipun dengan malu-malu beliau mungkin mendeklarasikan diri pengen jadi wali, kan bahasanya begitu. Iya. Nah, sekarang kita cek, ada enggak sih kira-kira wali-wali lain atau ulama-ulama yang dianggap wali yang menganggap Gus Baha itu memang wali, ada enggak gitu, kayak gitu. Jangan-jangan hanya diakui oleh kita-kita aja, para Muhyiddin Gus Baha Lover. Nah, ceritanya begini. Dari berbagai ceramah yang bisa kita lihat di YouTube misalnya, atau para Muhyiddin Gus Baha yang bisa langsung bertatap muka dan bergaul dengan beliau, tentu tahu cerita bahwa ketika masih kecil, kalau bahasa Jawanya itu Gus Baha dibedeki itu diprediksi atau ditaksir gitu kan, diprediksi akan jadi orang alim. Nah, yang mengatakan demikian itu salah satu kakeknya atau salah satu leluhur Gus Baha yang juga ketika itu terkenal sebagai waliullah. Nama pasnya saya kebetulan lupa siapa. Saya diingat ceritanya Uwas dulu juga waktu kecil begitu, sama kakeknya itu istilahnya dari sekian banyak cucu, Uwas itu dipisahkan, ya anak ini nih yang nanti suruh belajar ilmu agama dan bla 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 dan bla bla bla. Seperti Gus Baha sama kakeknya itu dari sekian banyak anak cucunya mengatakan bahwa dia bilang kepada ayah Gus Baha kalau nggak salah, Nur, bocah iki sing bakal jadi wong alim. Kalau Indonesia, Nur, anak inilah nanti yang akan jadi orang alim. Itu pengakuan pertama. Kenapa bisa demikian pengakuan? Oh iya, kita sama-sama tahu ada dalil ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillahi azza wa jalla. Artinya hati-hatilah kalian terhadap firasat atau ketajaman penglihatan batin orang mukmin, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Bukhari dalam At-Tarikh dan juga diuraikan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id. Nah itu. Nah, seakan-akan kakeknya Gus Baha ini melihat dengan cahaya yang beliau punya bahwa anak ini nih generasi penerus saya sebagai wali, kira-kira begitu. Nah, anak inilah generasi penerus orang alim di keluarga saya, kira-kira begitu. Nah, selain itu kita juga sama-sama tahu, setelah itu kemudian Gus Baha singkat cerita mondok ke pesantren Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair, kan gitu. Nah, di pondok pesantren tersebut Gus Baha juga sering mendapatkan pengakuan dari Mbah Mun, kan itu panggilan kemuliaan beliau dipanggil oleh Mbah Mun, para murid-muridnya dan para muhibbinnya. Itu ketika Gus Baha kecil datang, ini kalau nggak salah ya, itu bahasa Jawa disuwuk gitu kan, dicium atau diludahi kan begitu oleh Mbah Mun.
Tentunya karena dia tahu sebagai anak dan cucu seorang wali, kan begitu. Nah, dalam berbagai kesempatan Mbah Kiai Maimun Zubair juga sering menjadikan Gus Baha kecil ketika itu mungkin sebagai contoh ketika menjelaskan tentang profil santri ideal. Selain itu juga Mbah Mun sering menceritakan bahwa mengakui kecerdasan Gus Baha, misalnya ketika Gus Baha dipanggil untuk mencari sebuah takbir masalah misalnya, kemudian dengan cepatnya Gus Baha ini menemukan takbir yang dimintakan oleh Mbah Mun, dan akhirnya Mbah Mun ngendikan atau berkata, iyo hak kowe pancen cerdas tenan. Bahasa Indonesia kira-kira, wah kamu memang mantap Gus, kira-kira begitulah. Ya kan? Iya hak, kamu memang benar-benar cerdas. Nah, lalu apa hubungannya Gus Baha dengan Mbah Maimun ini? Tentu hubungan seorang murid dengan guru, ya itu udah pasti. Hubungan antara dua orang alim, antara Gus Baha dengan Mbah Kiai Maimun Zubair, itu tentu iya. Tapi satu lagi, hubungan antara seorang wali Mbah Maimun Zubair dengan calon pewaris wali Kiai Haji Baudin Nur Salim. Oh bisa? Oh iya. Dari ceramah Gus Baha kita sering tahu membuktikan kealiman Mbah Kiai Maimun Zubair, juga membuktikan kewalian Mbah Maimun Zubair. Yang saya ingat diantaranya adalah cerita Gus Baha ketika beliau mau meninggal istilahnya. Gus Baha itu cerita kalau bisa ini orang-orang alim kalau meninggal itu saya tertib. Maksudnya tertib itu terencana. Orang meninggal kok terencana kan gitu. Seperti kisah Mbah Maimun Zubair ketika dia mau berangkat haji, yang diceritakan Gus Baha itu ketika belum berangkat dia menitipkan sejumlah uang kepada anaknya, kalau nggak salah itu kepada Gus Ubab, ya mungkin kalau lupa nama atau siapa mohon dimaafkan, kepada Gus Ubab, istilahnya ngendikan, bab iki kok kalau aku orang balik ya dibagikan saja gitu uangnya itu. Dan setelah itu ketika di pesawat Gus Baha menceritakan ada yang bercerita kepada beliau bahwa nanti saya minta ditahlili, kan seperti itu. Itu satu, dua rangkaian ceritanya. Rangkaian cerita yang ketiga, Gus Baha juga sering ngendikan bahwa kalau dia meninggal hari Jumat atau hari Selasa kira-kira begitu, dia seorang alim, kalau meninggal hari ini dia seorang wali, kira-kira begitu. Nah, singkat cerita beliau meninggal dan kebetulan keinginan beliau itu tercapai, pengen meninggal dan dimakamkan di dekat ulama favorit beliau, kecintaan beliau, kalau nggak salah Said Muhammad atau siapa ya, mohon maaf kalau lupa menyebutkan namanya. Intinya cerita itu bahwa salah satu bukti Mbah Maimun Zubair itu seorang waliullah, seorang alim, itu seperti yang ceritakan Gus Baha itu. Nah, ketika Mbah Maimun Zubair itu masyhur sebagai waliullah, seorang alim, kemudian dia itu juga istilah dengan kata lain, dengan firasyatul mukminnya itu mendeklarasikan kepada orang alim bahwa ini loh kira-kira wali penerus saya, kira-kira begitu. Dengan firasyatul mukminnya itu, dengan pandangan mata batinnya itu seakan mendeklarasikan atau mengakui bahwa ini Gus Baha murid saya yang akan meneruskan bukan hanya sanad keilmuan beliau sampai Rasulullah, tetapi kewalian beliau juga akan diwariskan kepada Kiai Haji Baudin Nur Salim, kira-kira begitu. Itu kan istilahnya seorang wali yang memilih generasi penerusnya. Selain itu Gus Baha juga sering bercerita tentang kisah akan wafatnya ayah beliau. Nah, kalau dengar cerita Gus Baha tentang ayah beliau sih, saya menyimpulkan bahwa ayah beliau juga merupakan salah satu waliullah. Waliullah dalam artian berbagai macam makna lah istilahnya, begitu, yang dekat-dekat itu betul. Biasanya cerita tentang ketika Gus Baha wusul mimpi bertemu dengan sahabat Bilal di Madinah. Gus Baha itu bertanya kepada sahabat Bilal, di mana ayah saya, kayak gitu. Sahabat Bilal mengatakan, tuh ayah kamu di sana di Kubah Hijau. Maksudnya Kubah Hijau di Kubah Hijau bersama hamalatul Quran, bersama orang-orang yang hafal Quran. Oh gitu. Nah, terus sahabat Gus Baha nanya, lah
Lalu kamu menemui saya mau ngapain? Kata Gus Baha kira-kira gitu dalam mimpi, ini cerita mimpi. Mudah-mudahan saya nggak salah menceritakannya. Kata sahabat Bilal, tolong bilangin kepada para ulama-ulama itu, Madinah itu kan sama dengan Mekah. Maksudnya, kenapa orang-orang di Mekah, kaum perempuan itu bebas 24 jam untuk melakukan tawaf ibadah, sedangkan di Madinah, di Masjid Madinah itu kok dibatasi? Padahal di sini kan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asyraful khalqi yang lebih mulia dari Mekah. Oh iya, nah terus Gus Baha ini paling, kenapa marahin saya? Jangan pada saya, kira-kira begitu. Nah itu tauliah bahwa Kiai Haji Bahauddin, Kiai Haji Nur Salim ayah Baha sebagai seorang wali. Yang saya ingat juga Gus Baha menceritakan bahwa salah satu cerita yang beliau ingat tentang ayah itu ketika makan. Jadi ketika makan itu ayah beliau bahasanya deredik, bergetar kira-kira makan gitu, saking khusyuknya. Kalau wali makan pun khusyuk. Beda kalau kita makan itu wah, nggak inget apa makan enak aja. Nih, kalau wali nggak kira begitu. Banyaklah yang menceritakan tentang kecerdasan bapaknya Gus Baha, kewalian Gus Baha yang saya dengar sih langsung dari mulut anak beliau, Gus Baha itu gitu kan. Artinya apa? Artinya yang ingin saya katakan adalah bahwa ayah kakek Gus Baha memberikan tauliah atau pengakuan atau kandidat Gus Baha seorang calon alim. Bapaknya sendiri juga mengakui kalau Gus Baha calon orang alim. Buktinya kemudian dia diantarkan pesantren kepada Mbah Kiai Maimun Zubair. Sehingga ini dengan kata lain, dari sekian anak beliau, dari sekian anak Bapak Kiai Haji Nur Salim, itu seakan-akan beliau itu firasatnya, firasatan mukmin di sini itu mengatakan bahwa anak saya yang inilah yang nanti akan jadi orang alim. Anak saya inilah yang nanti akan menjadi waliullah penerus saya, kayak begitu. Nah, dengan kata lain di sini, kalau Anda ceritakan, Anda perhatikan cerita saya, sudah ada 3 orang yang masyhur terkenal orang alim, masyhur terkenal orang soleh, masyhur terkenal waliullah, mengatakan firasat mereka itu bahwa Gus Baha ini calon seorang alim, calon seorang wali. Siapa itu? Satu kakek beliau, yang kedua ayah beliau, yang ketiga guru beliau Mbah Maimun Zubair. Dasar berarti ketok palu. Kalau Gus Baha mau daftar wali, kalau Gus Baha mengaku jadi wali, nyatanya sudah ada pengakuan dari wali-wali sebelum sejak beliau kecil. Dasar hadisnya apa? Ini yang saya pegang. Ittaqu firasyatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla. Artinya apa? Seorang mukmin tentu bukan sembarang mukmin, mukmin yang soleh. Siapa yang mau menyangkal kalau Mbah Maimun Zubair bukan mukmin yang soleh? Siapa yang mau menyangkal kalau ayah Gus Baha bukan mukmin yang soleh? Siapa yang mau menyangkal kalau kakek Gus Baha yang dalam cerita ini bukan orang soleh? Pasti semua sepakat orang soleh, karena dia orang soleh. Kemudian dengan firasatul mukminnya itu, dengan cahaya yang ada dalam hati itu, mengetahui, oh ini loh calon wali, oh ini loh calon alim. Kira-kira betul sah ya? Ceritanya ada 3, kakek Gus Baha, ayah Gus Baha, gurunya Gus Baha Mbah Maimun Zubair. Oke, 3. Hadisnya dalilnya ada, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla. Nah, jadi dalil pertama bisa membuktikan bahwa Gus Baha sudah sejak kecil diprediksi sebagai orang alim dan sebagai waliullah. Nah, kalau begitu mudah-mudahan kita para muhibbin Gus Baha lover selalu istiqomah mengikuti majelis pengajian beliau sehingga kita bisa bersama beliau di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kita doakan mudah-mudahan Gus Baha selalu istiqomah di jalur wali Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun selalu istiqomah ngaji pengajian Gus Baha. Allahumma amin. Jangan lupa kepada muhibbin Gus Baha untuk subscribe dan like. Ini baru episode pertama nih. Nanti ada sekitar 10 episode, insya Allah mudah-mudahan lancar tanpa gangguan sehingga Anda tahu dalilnya kenapa saya mencintai Gus Baha, kenapa saya menganggap Gus Baha sebagai wali, kenapa nanti Gus Baha itu sebagai orang alim, sehingga anggapan kita, keyakinan kita itu nggak hanya sebatas keyakinan tanpa dalil, tapi dengan dalil, dengan sanad dan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma
Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.